Selamat pagi, Aki, Nin, Eyang, Opung, Oma, dan Opa terkasih. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Lansia. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap hari yang boleh kami nikmati kasih-Mu, berkat-Mu, dan penyertaan-Mu. Saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami memahami setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini yaitu dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Renungan kali ini tentang hidup dalam pengampunan. Dalam hidup kita banyak hal yang telah kita lalui. Tidak saja kisah tentang sukacita, namun juga ada duka cita. Tidak saja tentang keberhasilan, tetapi juga kegagalan. Tidak saja dalam kesehatan, namun kita juga pernah mengalami sakit. Dan tentu saja ada juga kisah tentang kita pernah merasa sakit hati atas perlakuan orang-orang di sekitar kita. Bahkan tak sedikit sakit hati itu kita rasakan dari orang-orang terdekat kita, dari keluarga kita sendiri. Ada seorang ibu yang begitu sakit hati ketika dia dihianati suaminya bertahun-tahun. Namun ketika suaminya kembali, dia memaafkan suaminya. Tentu saja keluarga besar bahkan anak-anaknya memarahi ibu ini dengan mengatakan perbuatan itu adalah bodoh. Sudah tahu suami berbuat jahat, mengkhianati dia, meninggalkan dia beberapa tahun hanya untuk mencari kesenangan dengan perempuan lain. Sekarang enak saja kembali ke istrinya setelah usia senja dan tidak punya apa-apa lagi. Ya, hal yang paling sulit dalam hidup yaitu ketika harus mengampuni. Sekian tahun dikhianati, itu bukan hal mudah untuk diampuni. Pasti banyak hal yang menjadi pertentangan dalam hidup ibu itu. Dari keluarga terdekat, apa yang dilakukan suami ibu itu sudah tiada ampun lagi. Begitu juga apa yang dilakukan ibu itu tidak masuk akal. Sudah disakiti kok masih mau saja memaafkan kesalahan suaminya. Benar-benar di luar nalar. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam hati dan pikiran ibu itu? Ketika ditanyakan kepadanya, dia hanya berkata, "Saya mengingat firman Tuhan yang selalu saya baca, yaitu dalam hal mengampuni. Baik itu dalam doa Bapa kami, juga dalam Efesus 4 ayat 32, dan banyak lagi firman Tuhan tentang pengampunan ini." Pengampunan seringkali bukan hal yang mudah, terutama jika luka yang kita rasakan begitu dalam. Namun, Tuhan mengajarkan bahwa pengampunan adalah jalan menuju damai sejahtera. Saat kita mengampuni, kita terbebas dari beban kebencian dan kepahitan. Dalam usia yang semakin bertambah, kita telah mengalami banyak hal dalam hidup. Kesalahan orang lain terhadap kita dan juga kesalahan kita terhadap orang lain. Tetapi seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita juga dipanggil untuk mengampuni. Mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan diri dari belenggu luka lama dan membiarkan kasih Tuhan menyembuhkan hati kita. Saat kita mengampuni, kita mengalami kelegaan dan kedamaian sejati. Di masa Prapaskah ini,
kita semua diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Kita dapat mengampuni setiap orang atau apapun yang kita alami, seperti Tuhan juga sudah mengampuni kita. Seperti Tuhan mengampuni orang-orang yang mengkhianatinya, orang-orang yang menyiksanya, bahkan murid yang sangat dikasihi telah menyangkalnya. Begitu juga Tuhan mengampuni kita yang seringkali melakukan hal yang tidak seturut dengan firman-Nya. Memohon ampun dan mengampuni akan membuat hati kita lega. Tuhan akan memampukan kita semua untuk saling mengampuni, dan teruslah memohon kekuatan dari Tuhan. Sapaan pagi ini akan diakhiri dengan pantun. Berjalan di tepi kali, melihat burung terbang berdua. Hati yang damai lahir kembali, mengampuni dengan sukacita. Pohon mangga tumbuhnya di taman, buahnya banyak, hati pun senang. Dendam di hati jangan disimpan, pengampunan buat hidup tenang. Marilah kita bersama-sama untuk hidup saling mengampuni. Kita akan berdoa ya Bapak Ibu, Eyang, Aki Nin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang penuh kasih dan mudah mengampuni. Bantulah kami melepaskan luka dan kepahitan, agar kami dapat hidup dalam damai sejahtera-Mu. Mampukan kami untuk melalui hari-hari kami di usia senja ini untuk melupakan setiap kepahitan yang kami alami, tetapi kami boleh terus mengingat kasih-Mu yang telah rela berkorban untuk menebus dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.